untuk menebus manusia yang berdosa ini, Tuhan Yesus perlu disalib. Saudara mengetahui semua manusia telah berdosa, termasuk saudara dan saya. Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, sorga itu sorga yang suci. Satu dosa pun tidak ada, saudaraku, bisa masuk ke sorga. Kalau satu dosa masuk ke sorga, maka dosa itu akan mencemarkan sorga, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, dosa harus diselesaikan lebih dahulu, saudara. Dan siapakah, saudaraku, yang membuat inisiatif untuk menyelesaikan dosa manusia ini? Yesuslah yang menebus manusia. Yesuslah yang mengulurkan tangannya kepada manusia yang berdosa ini. Agama Kristen adalah agama penebusan, saudaraku. Kita selamat karena ditebus, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi, saudaraku, kita memang ditebus oleh darah Yesus. Ditebus oleh Yesus sendiri. Mengapa, saudaraku? Karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa ini. Dia tidak suka seorang pun binasa. Wah, luar biasa Tuhan kita itu. Dosa bukan sekedar kelemahan manusia. Dosa bukan sekedar kekurangan manusia. Dosa itu melanggar firman Tuhan. Dosa berontak kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adil, saudaraku. Oleh karena Tuhan itu adil, Dia harus menghukum dosa. Tidak ada dosa yang bisa dibiarkan masuk sorga. Padahal Tuhan mengendaki manusia ini ke sorga. Bagaimanakah jalan keluarnya, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jalan keluar, saudaraku, adalah karunia Allah sendiri, saudaraku. Anugerah Tuhan, saudara. Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut, tapi karunia Allah itu hidup yang kekal. Dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil usahamu. Baik, jangan seorang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan saja, saudaraku. Sorga diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, karena ada yang membayar. Siapakah yang membayar? Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang membayar dengan darahnya yang mahal, saudaraku. Nah, itu sebabnya dalam ayat emas, saudaraku, dikatakan Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, yang diminta daripada kita yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, anugerah Tuhan boleh berlaku bagi kita, saudaraku. Tetapi bagaimanakah Yesus mengangkat dosa kita itu? Saudara, luar biasa sengsara Tuhan Yesus. Pada hari kematian Tuhan Yesus ini, biarlah Roh Kudus menerangkannya kepada kita, saudara. Yesus tahu dia disalib. Bukan Yesus tidak tahu, saudara. 3 kali, saudaraku, dia terangkan mengenai sengsara Tuhan Yesus. Pertama, waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Saudara, di mana dia, saudaraku, kelihatan mulia, saudaraku, bersama Elia, saudaraku, dan Musa. Apakah yang mereka bicarakan? Mereka bicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting untuk manusia, hal yang sangat penting untuk Allah, untuk sorga, saudaraku. Mereka bicarakan, saudaraku. Kelihatan kemuliaan Allah turun. Tetapi Petrus tidak mengerti. Petrus berkata, biarlah kita di sini saja, Tuhan. Kami buat satu kemah untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Saudara, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya, saudara. Kemudian, saudaraku, Tuhan Yesus menceritakan, saudara, anak manusia itu akan ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Dia dihukum. Kemudian pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada kematian. Tuhan Yesus mengatakan terus terang mengenai kematiannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, murid-murid tidak mengerti juga bahwasanya Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Sampai pada saat yang terakhir, murid-murid tidak mengerti. Yesus berdoa di Getsemani. Apakah kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadi.
Dia berdoa 1 jam. Murid-murid tertidur, saudara. Kemudian Tuhan Yesus datang dan membangunkan mereka. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Mereka mencoba bangun tapi tidak sanggup, saudara. Yesus berdoa lagi. Memang hanya Yesus sendiri yang sanggup mengangkat dosa manusia ini. Tidak ada yang lain, saudara. Karena dialah satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa. Dan semua dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dan dia dihukum karena dosa manusia itu. Supaya kita jangan dihukum, saudara. Ini yang kita peringati pada hari ini. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan itu dan meminumnya, saudaraku, sampai habis. Saudara, disitulah tangan manusia mulai bisa menangkap Tuhan Yesus. Antara imam-imam menangkap Tuhan Yesus. Petrus yang tidak mengerti bahwasanya Yesus harus disalib mengangkat dosa manusia ini, mencabut pedangnya. Dan dia memarang hamba imam besar. Jatuh daun telinganya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Apa engkau pikir sekarang ini aku tidak bisa memanggil 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan kita? Bisa saja Tuhan Yesus memanggil 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan. Tetapi dengan demikian, saudaraku, dia tidak jadi mengangkat dosa manusia ini. Tidak jadi. Dia akan ke sorga, tapi semua manusia ke neraka. Yesus tidak mau. Yesus mengasihi manusia. Oleh sebab itu dia rekat telinga itu, saudaraku. Dan kemudian dia mulai ditangkap, saudara. Dibawa kepada pengadilan imam-imam. Engkaukah anak Allah itu? Ya, seperti katamu itu, dia katakan. Alimnya imam berkata, tidak perlu lagi saksi, dia sudah mengakui dia anak Allah. Apakah hukumannya? Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudara, lalu Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus memeriksa apakah salahnya Yesus. Tidak ada salah yang terdapat pada Yesus. Memang dia tidak pernah berdosa. Tidak ada dosa terdapat padanya, saudara, tidak ada. Lalu saudara Pilatus menyerahkan kepada Herodes. Dan Herodes olok-olokkan Tuhan Yesus. Herodes minta tanda ajaib mujizat yang satu pun tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan dikembalikan lagi kepada Pilatus. Dan imam-imam besar ahli Taurat dari orang Yahudi berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Lalu Pilatus mencari jalan bebaskan Yesus. Karena banyak mimpi-mimpi dari istrinya yang mengatakan jangan berbuat apa-apa terhadap orang benar itu. Sudah begitu banyak mimpi yang kutanggung karena orang benar ini. Tetapi saudaraku, Pilatus sudah terjepit, saudaraku. Dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudaraku, sedang orang ramai berteriak, kalau engkau tidak membunuh dia, disalib, maka engkau adalah musuh kaisar. Dia katakan. Akhirnya saudaraku, Pilatus, saudaraku, berkata, satu jalan yang terakhir, mudah-mudahan mereka boleh terima. Dia katakan, pada hari ini aku biasa membebaskan seorang yang jahat. Maukah engkau membebaskan Barabas, seorang penyamun, seorang perampok untukmu, ganti Yesus? Dia katakan. Saudaraku, mereka berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dia katakan, lepaskan Barabas bagi kami, lepaskan Barabas bagi kami. Dia minta seorang yang jahat dan Yesus harus disalib. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Lalu mulailah Yesus, saudaraku, mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota. Di tengah jalan, saudaraku, dia tidak sanggup lagi, dia jatuh, tertimpa salib, terlalu berat, saudara. Semalam-malaman tidak tidur. Apa yang terjadi, saudaraku, syukur ada seorang Simon dari Kirene, saudaraku, yang membantu mengangkat salib Tuhan Yesus ini, saudara, sampai di kayu salib. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang terjadi di kayu salib? Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku. Tangan dipaku, kaki dipaku, saudara. Dan disitulah dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Terjadi perceraian dengan Bapa karena Yesus mengangkat dosa manusia ini. Yesus telah dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran Allah, saudara. Tidak ada jalan yang lain. Inilah jalan satu-satunya, saudara. Akhirnya saudara, Yesus mati di kayu salib setelah dia berkata, sudah genap, sudah genap. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam Matius 27 saya bacakan sedikit ceritanya. Matius 27 ayat 32 sampai 37.
Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Mengapa? Karena anggur dan empedu itu saudaraku berfungsi sebagai obat bius, akan mengurangi rasa sakit akibat salib itu, akibat luka-luka itu. Tetapi Yesus mau menanggung sepenuhnya saudaraku dosa manusia, sepenuhnya penyakit manusia. Yesus mau menanggung sepenuhnya keberatan manusia. Yesus mau menanggung semua akibat dosa manusia. Oleh sebab itu dia tidak mau minum cuka itu. Saudara, oleh sebab itu kita juga bisa bebas dari semua keberatan kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kamu yang letih dan menanggung berat, aku memberi sentosa kepadamu. Tuhan Yesus berkata, karena telah mengangkat semuanya, kita bebas. Amin, saudara. Kita bebas. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuat undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Nah, seterusnya ayat 45 saya bacakan kepada saudara. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Gelap seluruh bumi. Matahari menyembunyikan dirinya, saudara. Tidak tahan melihat anak Allah yang tunggal itu aku menderita sengsara akibat dosa manusia. Dosa seluruh manusia. Mulai daripada dosa Adam sampai dosa manusia terakhir nanti lahir ke dunia ini, saudaraku. Sebelum Yesus datang, saudaraku, kedua kali. Termasuk dosa saudara, dosa saya. Semua dipikul oleh Tuhan Yesus dan hukumannya begitu dahsyat, saudaraku. Boleh jadi Allah Bapa juga menyembunyikan wajahnya. Matahari tertutup, saudaraku, 3 jam lamanya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terjadi perpisahan dengan Bapa yang belum pernah terjadi dalam hidupnya, saudaraku. Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu supaya damai hati kami, puas hati kami. Tapi Tuhan Yesus berkata, Filipus, begitu lama engkau bersama-sama dengan aku, tidakkah engkau tahu bahwa aku dan Bapa itu satu adanya? Aku tidak pernah berpisah dengan Bapa. Pada waktu dibaptiskan, saudaraku, Bapa turun, saudaraku. Roh Kudus ada di situ, saudaraku. Dan sepanjang hidup dia melakukan kehendak Bapanya, saudara. Dia bergantung penuh kepada Bapanya. Aku mengatakan apa yang aku dengar daripada Bapa. Aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. Dia bergantung kepada Bapanya. Dia berjalan dalam roh, saudaraku. Dia bersatu dengan Bapanya waktu melayani. Hingga tiap perkataan yang dia ucapkan berasal daripada Bapanya, saudara. Tetapi di kayu salib terjadilah perpisahan yang menghancurkan hati Yesus, saudara. Saya tidak tahu bagaimana hati Bapa di sorga, saudaraku. Tapi saya tahu pasti, saudaraku, hati Bapa juga hancur, saudaraku, untuk menebus manusia yang berdosa ini, saudaraku. Kenalah akibat dosa itu, saudaraku. Sangat menyengsarakan manusia, terlebih menyengsarakan sorga, menyengsarakan Yesus sendiri karena dia mengasihi kita, saudara. Biarlah ini membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, meninggalkan semua dosa. Karena bersama-sama dengan Yesus kita sanggup mengalahkan dosa, saudaraku. Tapi ada rahmat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Sekiranya saudara jatuh kepada dosa, saudara, kepada hari-hari yang lalu, setelah saudara selamat ini, saudaraku, darah Yesus tersedia bagi saudara untuk menghapus semua dosa saudara, untuk menyucikan semua dosa saudara. Saudaraku, jangan batasi kuasa darah Yesus. Dan segera datang seorang, ayat 47, mereka mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil buah karang, mencelupkannya ke dalam anggur, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus berseru dengan suara nyaring, sudah genap. Sebenarnya itu dikatakan Tuhan Yesus. Dan dia menyerahkan nyawanya.
Yang mati di kayu salib. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu berbelah. Kuburan-kuburan terbuka. Luar biasa. Akhirnya saudaraku, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus untuk menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia inilah anak Allah. Panglima-panglima dan serdadu-serdadu mengaku inilah dia anak Allah. Yesus memang anak Allah, saudaraku, untuk menebus dosa kita manusia ini, saudaraku. Saudara, dan ini sudah genap, saudara, ini sudah genap, boleh diterima, saudara. Semua manusia boleh menerimanya. Dan Tuhan berkata, beritakan kepada penjuru Allah, karena keselamatan sudah sedia bagi manusia ini, saudaraku. Saudara, nah saudara, mari kita terima berkat dari salib Yesus pada hari ini. Dan kita beritakan berkat dari salib Yesus pada semua orang, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dia tadi telah memikul salib dari Yerusalem ke Golgota. Berapa kali jatuh ditimpa salib. Simon dari Kirene membantu dia, saudaraku. Nah, saudaraku, dia sampai dia tidak sanggup lagi, sampai habis semua tenaganya, saudaraku. Dan mengenai sengsara salib, semua dia pikul. Tidak ada dikurangi sedikit pun, saudara. Dia boleh meminum, saudaraku, anggur itu, saudaraku, dan cuka itu, supaya berkurang rasa sakit. Tapi dia tidak mau berbuat demikian. Berarti dia mau memikul semua penyakit kita. Penyakit apakah itu? Penyakit kanker kah? Tumor kah? Darah tinggi kah? Saudaraku, sakit pinggang, sakit ginjal, sakit saraf, dan lain sebagainya yang menyiksa manusia ini. Ketahuilah, saudaraku, semua sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Bahkan segala akibat dosa manusia ini telah dipikul sepenuhnya oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Semua dosa manusia ini, saudaraku, telah dicucikan oleh darah Yesus. Darah yang mengalir, saudaraku, waktu tangan dipaku, kaki dipaku, saudara. Nah, saudaraku, salib, saudaraku, sebenarnya bukan hal yang asing bagi orang Kristen. Semua kita mengerti salib. Di luar sana kita taruh salib, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan memakai lambang salib, saudaraku. Saudara, kita mengetahui bahwa salib ini, saudaraku, ada terdiri dari dua kayu. Satu kayu horizontal, saudaraku, satu kayu vertikal, saudaraku. Saudara, saudara perhatikan yang horizontal ini, saudaraku. Saudara, kayu yang horizontal ini adalah tanda minus. Pada waktu kita belajar di sekolah, kalau kita berkata 100 kurang 50 sama dengan 50, saudaraku. Nah, itu tanda minus, tanda kurang, saudaraku. Sebenarnya tanda kurang ini adalah kehidupan manusia ini, saudara. Gambaran kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan itu. Minus hidup kita ini, saudara, minus. Ada sesuatu yang hilang daripada kita. Ada yang telah lengkap. Apakah itu kehilangan kemuliaan Allah? Kita hidup dalam dosa, saudaraku. Kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang hilang, udah minus hidup kita. Tidak ada yang plus sebelum dia bertemu dengan Yesus, saudara. Lalu manusia tidak pernah rasa damai. Manusia mencari, saudaraku, supaya minus itu jadi plus. Tetapi tidak pernah dapat sebelum dia bertemu dengan Yesus. Billy Graham berkata, manusia mencari damai, mencari sejahtera. Dan yang manusia yang mencari damai sejahtera banyak di dunia ini, luar biasa banyaknya. Oleh sebab itu, sebelum mereka bertemu dengan Raja Damai, masuk dalam hatinya damai sejati tidak akan pernah dapat, saudara. Karena keadaan manusia sudah minus, sudah. Sayang, saudaraku, banyak manusia tidak mengerti jalannya. Di manakah minus itu bisa dirubah jadi plus? Mereka tidak tahu di mana tempatnya, saudara. Banyak mereka mencari tempat-tempat yang salah. Ada yang mencarinya lewat, saudaraku, pendidikan yang tinggi. Nah, dia berkata, kalau aku nanti sudah dididik ilmu pengetahuan, hikmat, dunia ini memenuhkan aku, maka aku akan beroleh damai yang sejati. Karena orang akan menghormati aku sebagai orang yang berhikmat. Titelku 2 di muka, 2 di belakang, dan lain sebagainya. Dan dia berusaha sungguh-sungguh mencarinya, kerja keras. Saudaraku, dapat titel, saudaraku, dapat pengetahuan,
tetapi minus tetap minus, saudara. Gelisah, tidak ada kedamaian yang sejati, saudara. Ada yang mencarinya, saudaraku, dengan mengumpulkan harta dunia ini, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, saudaraku, dengan berharap minus berubah jadi plus, saudaraku. Tetapi uang pun tidak memuaskan dia, saudaraku. Tidak memuaskan dia. Bahkan belakangan ini saya dengar, saudaraku, bahwasanya banyak orang-orang kaya, saudaraku, mulai, saudaraku, mempelajari ilmu-ilmu mistik, saudaraku. Mulai mempelajari ilmu-ilmu kebatinan, saudara. Untuk apa? Untuk mencari damai. Karena hatinya telah kosong, hatinya telah minus. Tidak ada Yesus dalam hatinya, saudaraku. Saudara, sayang sekali, saudaraku. Bahkan saudaraku, tidak pun dia kaya, saudaraku, untuk mencari damai, untuk mencari keberhasilan dalam dunia ini. Sekedar dunia ini, saudaraku. Saudara, mereka beri kedukun-dukun. Mereka minta, saudaraku, ajimat, bersalah, tangkal-tangkal dan lain sebagainya, saudaraku. Sebenarnya mereka mencari. Gelisah hidup mereka, saudaraku. Saudara, ada yang kalau hari sudah malam tidak bisa tinggal di rumah, mereka harus keluar, saudaraku. Berputar-putar, beredar di kota Medan, saudaraku. Dari satu tempat gelap ke tempat gelap yang lain, saudaraku. Betapa hidup yang begitu gelap, saudaraku, begitu menajiskan, saudaraku. Maksudnya mencari damai, saudaraku, dengan mencari kepuasan dari seks, saudaraku. Tapi hasilnya nihil, hidupnya bertambah hancur, berantakan, saudaraku. Karena minus tetap minus, saudaraku. Tidak bisa menjadi plus tanpa salib Yesus, saudaraku. Saudaraku, inilah dosa manusia, saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi tadi kita membaca, saudaraku, bahwasanya Yesus memikul kayu salib dari Yerusalem ke Golgota. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Di kayu salib di Golgota, saudaraku, Yesus, saudaraku, memalangkan tubuhnya, saudaraku. Yesus, saudaraku, memalangkan tubuhnya pada kayu salib itu, sehingga minus berubah menjadi plus.